Jadi hari ini kita membahas tentang apa ini ya, tentang hudud. Nah, hudud salah satu jenis jinayah ataupun tindak pidana di dalam hukum pidana Islam. Yang biasanya hudud ini adalah pemidanaannya sangat berat, sangat ditakuti, khususnya orang-orang yang anti dengan hukum Islam. Ini hudud ini. Karena sifat daripada hudud ini, dia tidak boleh ditambah dan tidak boleh dikurangi. Hukumnya dia itu tetap. Saklek dia itu kan. Kalau ta'zir dia bisa dikurangi ataupun ditambah sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan kemauan politik daripada pemerintah setempat. Jadi ta'zir di kita, ta'zir di Brunei Darussalam, ta'zir di Malaysia, dan ta'zir di Arab Saudi beda dengan di Aceh karena beda pemerintahannya. Nah, ataupun keadaan di Aceh ini tindak kejahatannya masih biasa-biasa saja. Tapi di Arab Saudi malah lebih tinggi. Kadang-kadang di Malaysia pun malah lebih tinggi lagi. Nah, oleh karena itu hukumannya berbeda. Munyo di Aceh, le rumah mabuk, mana? Mabuk. Mabuk ganja, mabuk minuman keras, mabuk apa lagi? Mabuk perempuan ada? Aceh ganja. Ada apa? Ganja yang 3 Aceh kan? Apa? Jadi di Aceh ya mungkin harus dipikirkan hukumannya mungkin lebih berat ataupun lebih ringan. Tapi kalau sudah berat sekali kejahatan tersebut hukumannya lebih berat. Tapi Aceh kan ganjali jinuhana modeli ganja. Yang kalau ada yang isap ganja kampungan dibilang. Betul, Bang. Sekarang di Aceh ini banyak pip sabe ya. Sarapan bubur. Ini itu si Bahari ketawa-ketawa itu padahal barusan kayaknya itu ya. Iya, nampaknya ya, Pak. Nggak ada dia, Pak. Hari, Pak. Lucu, Pak. Soalnya itu memang udah jadi apa namanya, Pak? Jadi dispada. Saya pikir sudah jadi makanan sehari-hari. Enggak lah, Pak. Jangan bahaya itu. Kalau boleh merokok pun jangan ya. Tapi apa boleh buat sudah terlanjur basah kalau merokok kan? Sudah terlanjur ya, Pak. Kalau saya alhamdulillah merokok enggak juga. Makanya enak ngomongnya. Jadi kan kalau kita lihat dari istilah hudud ini, dia itu diterjemahkan sebagai hukuman-hukuman tertentu yang telah ditetapkan oleh Allah. Yang ditetapkan oleh Allah itu apa kadarnya? Dan sanksinya sudah ditetapkan, tidak boleh ditambah, tidak boleh dikurangi, selain daripada yang termasuk dalam jenis pembunuhan dan penganiayaan. Jadi di luar daripada itu termasuklah dia kepada tindak pidana hudud. Hudud ini ada juga yang menyebutkan dengan hukuman had atau diistilahkan dengan jarimul hudud. Had ini biasanya had itu kan batasan, membatasi. Jadi ada orang kalau mencuri itu kena hukuman had katanya. Itu menyangkut dengan pengertian hudud. Jadi
kalau dilihat daripada apa namanya jenisnya, hudud ini macam-macam dia. Ada macam-macam, ada yang masuk kepada jenisnya adalah perzinahan. Nah, perzinahan. Ini perzinahan sekarang ada yang menyebutkan perzinahan besar dan perzinahan kecil. Tapi kalau di dalam pidana Islam dia cuma dua dia perzinahan ini. Ada perzinahan yang sudah menikah, baik salah satunya ataupun kedua-duanya, ataupun perzinahan yang dilakukan orang yang belum nikah. Nah, ini istilahnya nyoblos sebelum hari H ya. Jadi ini bahaya. Kalau laki-laki ini, kalau memang berniat ingin mempersunting seorang perempuan menjadi istri, maka hormatilah dia. Jangan dilakukan suatu tindakan yang memang bertentangan dengan syariat. Salah satunya adalah berzina. Ini perilaku zina ini sekarang ini murah sekali ya. Murah sekali. Kalau kita dilihat internet, hampir semua kalangan usia. Dari SD sampai dengan mahasiswa. Ini kalian mahasiswa ini. Yang tua maupun yang muda. Di kota maupun di desa. Di desa nampaknya saja itu kalem-kalem, bersih dan sebagainya. Tapi di desa banyak sekali anak bajing itu. Anak bajing itu anak haram. Walaupun tanda petik ya, tidak cocok menggunakan dengan istilah anak haram. Namun perilaku zina ini, menjadi sesuatu yang biasa. Padahal kalau dilihat daripada konteks hukuman pidananya, zina ini adalah salah satu jenis kejahatan yang masuk dalam kategori hudud, yang mana hukumannya sangat berat. Tetapi kita biasa-biasa saja. Nah, ini bukti akhir zaman ya. Akhir zaman zina itu dianggap sesuatu yang lumrah ataupun biasa. Mungkin penyebabnya ini mahar kawin terlalu mahal. Kalau model-model toke sawit sangguplah kawin kan, 15 mayam, 20 mayam. Apalagi di Aceh ini maharnya terlalu mahal, terlalu tinggi. Sehingga laki-laki yang mempunyai niat untuk menikah terhalang oleh hukum adat yang begitu memberatkan. Nah, apalagi di Aceh ini. Di Aceh ini termasuk berat mahal. Di beberapa negara Timur Tengah pun mahal sekali. Kalau di daerah Medan maharnya murah, uang hangusnya yang tinggi. Nah, siapa itu? Coba apa ya namanya, mikrofonnya dimatiin aja biar dengar saja. Aduh, Niar. Itu anaknya tolong diamankan dulu. Yang Ramzani yang pegah abak matuan le, kemik nemi dia lagi deh. Ana. Tapi ana semino. Cari gabung hai pula. Nah, Coba diamankan dulu adik, anak, cucu mungkin. matikan mikrofon siapa? Boci matikan le mikrofon. Niar buklin deh mikrofon.
Aki perle mencong pegah di na pertanyaan. Pak, Bapak jangan matiin mikrofon lah, Pak. Agak dengar, Pak. Oh iya ya. Kami aja, Bapak jangan. Ya, hai gimana Anda mati mangkle penyung dekah? Ya. Ya. Nya enggak beres nyo Anda dengar le. Yang mau perlu pegah apa? 20 deh yo. Oke. Ya. Nyo kembali kepada materi. Yang zina pertama. Pertama zina bagi dua adalah zina muhsan dan khairul muhsan. Yang sudah berkawin ataupun zina yang belum menikah. Yang sudah menikah ini hukumannya berat. Kenapa berat hukuman orang berzina? Karena salah satu efeknya adalah merusak keturunan ataupun merusak silsilah keturunan. Jadi keturunan ini sangat penting dan harus dijaga. Keturunan Islam ini harus sangat penting dijaga. Karena apa? Karena menjadi generasi penerus bangsa. Oleh karena itu, zina itu berat sekali hukumannya. Hai, kejahatan lain berat juga. Cuman zina salah satu yang terberat dalam pidana Islam. Nah, yang berikutnya adalah sanksi terhadap orang yang menuduh zina, yang bahaya cinya. Dalam hudud zina termasuk yang kawin ataupun belum kawin, kemudian yang membuat tuduhan palsu terhadap seseorang yang berzina. Ini di dalam peradilan konvensional kita sering mendengar sumpah palsu. Orang yang bersaksi di pengadilan biasanya disumpah dulu. Oh, ada juga Pak saksi yang tidak mau disumpah, ada. Dia memberikan keterangan tanpa dibawa sumpah, ada. Dia hanya diambil keterangan saja. Tetapi di dalam pidana konvensional pun, orang yang memberikan keterangan di bawah sumpah, kemudian dia berbohong, itu hukumannya berat. Jadi orang yang berbohong ini menjadi catatan khusus dalam hukum pidana Islam, apalagi menuduh wanita yang soleh, solehah, yang baik dengan tuduhan berzina. Ini sangat dilarang dan masuk dalam kategori tindak pidana hudud. Yang berikutnya adalah tindak pidana pencurian, had al-sarikah. Kalau dalam Al-Quran, surah Al-Maidah ayat 30, tidak salah ya, 36 dan 37 itu secara jelas dikatakan perempuan dan laki-laki yang melakukan pencurian, makalah potonglah keduanya, maksudnya potonglah kedua tangannya. Hukumannya berat. Tetapi pencurian yang sesuai dengan kadarnya. Tidak semua pencurian dapat dijatuhi dengan hukuman potong tangan. Hukuman potong tangan, hukuman rajam pada penzina. Itu sesuai dengan kadarnya yang disepakati oleh para ulama. Tidak akan mencuri sedikit pun langsung dipotong tangan. Itu adalah hukuman maksimal. Kalau tidak sesuai ataupun tidak memenuhi kadarnya, maka dijatuhkanlah hukuman yang lebih rendah di bawahnya. Bisa masuk ke dalam kategori hukuman cambuk atau sebat ataupun rotan kalau dalam bahasa Melayu lainnya. Ada yang 100 ke atas, ada yang mengatakan 85 cambukan ke atas. Jadi dia kadarnya itu yang menjadi permasalahan, banyak para ulama yang berbeda pandangan. Tapi para ulama sepakat bahwa hukuman daripada pencurian sesuai dengan Al-Quran, bahwa dilakukan potong tangan yang sesuai, yang memenuhi kadarnya.
Yang berikutnya adalah tindak pidana hudud yang masuk dalam kategori pembangkangan ataupun pemberontakan. Al-Bughat, ada juga yang menafsirkan sebagai had al-bayyun, baghyu. Ini pemberontakan. Pemberontakan terhadap pemerintahan yang sah. Kalau pemberontakan terhadap pemerintahan yang tak sah, ini bukan pemberontakan namanya. Artinya tidak ada satu negara. Jadi pemberontakan itu suatu tindak pidana yang berat. Karena kita dalam Al-Quran disebutkan bahwa taatilah Allah, taati Rasul, dan pemimpin di antara kamu. Ada yang menafsirkan pemimpin ini adalah pemerintah yang sah. Manfaat pemerintah yang sah itu zalim misalnya, ataupun jahat. Nah, ini harus dibuktikan dulu kezalimannya. Karena sekarang ini kita suka sekali menuduh pemimpin kita ini jahat, zalim, koruptor, dan sebagainya. Tetapi tuduhan tersebut tidak disertai dengan proses pembuktian yang betul, yang sesuai dengan syariat. Makanya hati-hati dengan tuduhan palsu tadi. Itu juga satu tindak pidana. Nah, ini kita sekarang ini lebih mengagungkan negara lain daripada negara sendiri. Ini yang menurut saya pemahaman yang keliru. Terlepas negara kita ini terdapat kebaikannya dan lebih banyak keburukannya ataupun kekurangannya. Tetapi dengan adanya negara, kita bisa hidup, kita bisa besar, kita bisa kuliah, bisa mengukir prestasi di negara ini. Gitu loh. Saya kuliah S1, S2, S3, semua dibiayai oleh negara, ditanggung oleh negara. Oleh karena itu, yang dapat kita lakukan adalah memperbaiki sesuai dengan kemampuan kita, di mana kekurangan tersebut bagian daripada negara ini. Jangan lantas memberontak. Tetapi kalau sesuai dengan syariat, ya tidak masalah. Ini yang banyak ini adalah tidak sesuai dengan syariat. Oke, kemudian hirabah, had al-hirabah, atau jenis kejahatan yang masuk dalam hudud selanjutnya adalah perampokan. Perampokan dengan kekerasan. Sehingga menghilangkan nyawa orang lain. Nah, kenapa perampokan ini menjadi salah satu jenis kejahatan yang berat? Karena perampokan dan pencurian salah satu akibat buruk daripada kedua jenis kejahatan tersebut merusak ketertiban dan keamanan nasional. Nah, kalau sudah ada pencuri di kampung, itu satu kampung tidak aman itu. Mau sholat takut sandal hilang, mau pergi dari rumah takut rumah dicolong. Anak gadis ataupun perempuan yang berjalan di malam hari, bahkan di siang hari tidak aman. Nah, jadi tak kala di masa kejayaan Islam, seorang perempuan yang berjalan di tengah malam itu akan aman. Begitulah kuatnya hukum Islam tersebut dijalankan. Makanya dia diberikan hukuman yang berat. Nah, yang berikutnya adalah yang masuk dalam kategori jinayah hudud, ada tindakan keluar dari Islam, riddah, murtadun, keluar dari Islam. Sekarang ini ada tren kawin beda agama. Istrinya Islam, suaminya Islam. Dia berpendapat bahwa semua agama mengajarkan tentang kebaikan. Oh, tidak boleh berpendapat seperti itu. Kalau dalam fikih, dia itu cuma dua. Ada yang diharamkan, ada yang tidak. Yang tidak ini macam-macam kan. Ada yang makruh, ada yang mubah, dan sebagainya. Tapi yang diharamkan ini adalah sesuatu yang membawa dosa yang besar. Tidak boleh kawin beda agama. Nah,
ini ada satu kasus yang menarik di Malaysia adalah ada seseorang yang mengajukan gugatan ke pengadilan terhadap negara karena dia ingin keluar dari agama Islam. Karena di dalam konstitusi Malaysia, seseorang yang beragama Islam itu melekat hak kemelayuannya. Jadi kalau dia keluar dari Islam, maka hak kemelayuannya itu hilang. Makanya ada beberapa fasilitas negara yang diberikan kepada orang Melayu itu dicabut oleh negara. Oleh karena itu dia menggugat ke negara bahwa konstitusi itu tidak benar. Karena menurut dia memeluk agama adalah hak asasi manusia. Sedangkan dalam paham Islam adalah seseorang yang keluar dari agama Islam adalah murtad. Hukumnya itu masuk ke dalam kategori hudud. Nanti akan kita breakdown bagaimana hukumannya, apa unsurnya, dan sebagainya itu nanti pertemuan berikutnya. Mungkin sama Pak Dayat lah tepatnya nanti ya. Ini saya hanya membahas kepada konteks hududnya saja. Ini murtad. Nah, ini kalau murtad ini yang menarik kita ambil kisah di beberapa artis ya. Ada yang masuk Islam, ada yang keluar Islam, tapi banyaknya sekarang keluar Islam. Ataupun berimbang lah. Mahasiswa Unima belum ada. Kemarin di Aceh Utara ada heboh satu kasus yang keluar dari agama Islam. Tetapi alhamdulillah dia sudah diberikan pembinaan dan mau kembali masuk ke dalam Islam. Ada satu dua. Jangan bilang tidak ada ya. Indonesia saat ini posisinya Islam 80%. 80%-an. Kalau dulu tinggi sampai 90%-an. Artinya apa? Orang yang melakukan tindak pidana murtad itu sudah banyak sekali di Indonesia. Menyo di Aceh sangkam kara gitu. Karena ada sanksi terhadap orang yang melakukan tindak pidana murtad atau riddah. Oke. Itulah beberapa daripada tindak pidana hudud. Tindak pidana hudud. Sekarang kita akan melihat kepada beberapa jenis kejahatan itu tadi. Misalnya zina ya, zina. Ini zina ini pembuktiannya berat ini. Ini sampai di sini dulu lah, ada pertanyaan. Nah, ini udah bisa dihidupin. Ramzani. Pak. Nah, sampai di sini, nah soalan ataupun pertanyaan mengenai hudud. Hudud. Bardian kenapa pakai jaket? Ini kan tengah hari ini, panas ini. Di sini dingin, Pak. Oh, dingin. Ya, lagi musim kabut turun nih, Pak. Oh, ya. Inilah enaknya di Takengon ini ya. Ya, sambil ngopi, Pak. Nah, sambil ngopi. Ya, kita cuma dengarnya aja, ngopinya nggak sampai kan. Sampai di sini ada pertanyaan. Nah, ada nih Pak, sedikit Pak. Siapa ini? Siapa yang bertanya? Bahari Pak. Bahari, gayanya ini. Cobalah bertanya sekali. Ini Pak, kan ada di sini saya bacakan Pak dari Wikipedia Pak. Ketika mau menetapkan suatu hukuman hudud itu tidak boleh seperti ambigu Pak, ambigu ataupun ada keraguan gitu Pak. Tapi yang tadi kita jelaskan kan, yang tadi Bapak sampaikan di situ tidak ada yang ragu-ragu dalam menetapkan suatu tersangkanya Pak. Ketika dia memang melakukan zina, langsung tetapkan dia zina. Tapi sedangkan yang saya baca di Wikipedia ini Pak, dia tidak boleh ada keraguan wanita dengan pria. Tapi mereka tidak ada melakukan hubungan apa-apa Pak. Tidak ada berdekatan, pintu rumah terbuka. Di situ kan tidak, orang akan ada semena-mena mengatakan zina.
gimana Pak hukumnya Pak? Apakah bisa kita tetapkan hukuman hudud kepada yang di dalam atau kepada yang menyebarkan berita itu Pak? Baik. Ada yang bisa jawab pertanyaan dari Bahari Barlianta. Pertanyaannya adalah, tak kala ingin menjatuhkan hukuman tersebut seharusnya tidak ada keraguan. Misalnya zina ini dicontohkan tadi ya. Nah, begini dia. Hukuman hudud ini kan berat. Sangat berat. Bahkan ada yang sampai kepada kematian. Karena hukumannya ini berat, maka tidak boleh secara serampangan dalam menjatuhkan hukuman tersebut. Makanya dalam Islam tersebut, yang menjadi perhatian bukan hanya jenis hukumannya. Misalnya potong tangan, rajam, dan sebagainya. Tetapi yang menjadi sorotan adalah proses pembuktiannya terhadap si pelaku ataupun si tersangka. Jadi proses pembuktian inilah yang menjustifikasi bahwa yang bersangkutan tersebut bersalah ataupun tidak. Apabila melalui proses pembuktian yang sudah benar secara syariat, maka tidak menimbulkan satu keraguan untuk menjatuhkan hukuman terhadap yang bersangkutan. Misalnya zina. Zina itu ada salah satu proses pembuktian yang mana seseorang melihat secara langsung proses zina itu terjadi. Dan tidak satu orang, bahkan di dalam pidana konvensional pun satu saksi bukanlah saksi, minimal 2. Dalam tindak pidana zina dalam konteks hukum pidana Islam harus ada 4 saksinya. Dan sekarang pertanyaannya adalah, adakah mungkin orang yang melihat 4 orang yang sedang berzina? Secara teknis itu tidak mungkin. Ya, karena berzina biasanya adalah sesuatu yang tidak sah, biasanya buru-buru dan di tempat yang tidak nyaman, toh. Kecuali zina yang sudah modern lah di hotel dan sebagainya. Tapi sekarang pun di hotel banyak juga proses razia dan patroli, banyak lah itu kan. Di Kampung Bahari banyak ini yang razia-razia ini. Atau jangan sampai Bahari jangan sampai pelanggan tetap ya. Enggak lah Pak. Nah, jadi ketika proses pembuktian itu begitu baik, 4 saksinya ada, hana munafik, saksinya ini sangat sahih, maka hakim salah satu ya alat bukti saksi tersebut menjadi dasar bagi hakim untuk menjatuhkan putusannya. Kalau satu saja cacat dalam proses pembuktian, maka hukuman terhadap zina tersebut tidak dapat dijatuhkan. Ataupun hakimnya sedikit keraguan terhadap proses pembuktian tersebut, maka hukuman terhadap zina, yaitu rajam tersebut, tidak boleh dijatuhkan. Oleh karena itu, hukuman tersebut dapat dijatuhkan yang lebih rendah lagi. Ini kita contoh kepada kasus liwat, yang baru kemarin dijatuhkan hukuman oleh Mahkamah Syariah Loksmawi yang dilakukan oleh pimpinan pesantren An-Nahlah. Itu proses pembuktiannya yang paling kuat hanya didasarkan kepada pengakuan ataupun kesaksian daripada korban, yaitu anak-anak itu. Hukuman yang dijatuhkan adalah hukuman yang sifatnya sebat, di atas 100 kali cambukan. Tapi tidak kepada hukuman yang maksimal. Nah, mungkin dari sekian banyak hakim tersebut, ada yang berbeda pandangan dan sebagainya. Nah, jadi itu yang didasarkan ragu atau tidak ragu daripada hakim yang akan menjatuhkan hukuman tersebut.
Ada yang berpendapat bahwa zina yang tidak memenuhi proses pembuktian itu ataupun unsur bisa didera ataupun dijilid sebanyak 100 kali. 100 kali berat Tuhan. Berat atau enggak itu 100 kali? Beratlah hukuman 100 kali. Menyohan apa teh cita tiga. Menyotanyo di balai-balai nyamun, di balai-balai gampung jangan cinyo dengan rotan. Cuman ubut becut rotannya. Itu ada ukuran milinya, berapa mili hukuman tersebut dia cambuk itu kan. Tapi di Malaysia hukuman cambuk terhadap pidana itu besar sekali. Kayak kalau kita kecil cambuknya mungkin segini. Malaysia itu sampai sebesar ini. Nah, itu masalah dengan keraguan ya, Mbak Hari. Bisa jadi hakim ragu dalam menjatuhkan putusan. Cuman kan ada satu kaidah itu kan, lebih baik melepaskan seseorang yang yang bersalah daripada menghukum seseorang yang tidak bersalah. Nah, itu adalah sifat daripada kehati-hatian. Mr. Amal Kudri, sang katanya tanya. Tolong, Pak. Oh, aman. Oke. Nah, sedangkan tuduhan zina ini tak lanjut sedikit lagi ya. Nah, sedangkan tuduhan palsu terhadap wanita baik-baik yang dituduh melakukan zina, hukumannya itu didera ataupun dijilid sebanyak 80 kali. Apakah bisa turun, Pak? Bisa. Ini tergantung kepada hakimnya. Hakim mempunyai hak prerogatif untuk menjatuhkan hukuman berdasarkan alat bukti yang telah diuji di pengadilan. Makanya dalam 1-2 kasus yang sama, itu masing-masing deliknya adalah zina, hukumannya beda-beda. Nah, itu kembali kepada hakimnya itu kan. Nah, yang penting para ulama berpandangan yang menuduh seseorang melakukan zina adalah 80 kali. Kenapa orang yang menuduh zina ini tuduhan palsu ini berat sekali hukumannya? Yang bunuh 30, yang 80, kenapa berat sekali? Karena tuduhan tersebut dapat merusak masa depan, dapat mengganggu ketentraman, dapat menimbulkan kekacauan dan perkelahian dan kegaduhan di tengah-tengah masyarakat. Ada orang kalau menuduh sesuatu tersebut mudah sekali. Padahal tuduhan tersebut sangat merusak citra, reputasi, nama baik daripada seseorang. Ini hati-hati ini. Ini sekarang ini kalau dulu menuduh seseorang dengan mulut ya. Kau anak bajing, kau adalah anak dari penzina dan sebagainya. Kalau sekarang menuduh seseorang tersebut tidak dengan mulut tetapi dengan jari. Nah, ini yang modern sedikit sekarang, zaman milenial. Ujung jarimu, kalau dulu mulutmu adalah harimaumu, sekarang ujung jarimu adalah harimaumu. Karena dari ujung jari tersebut lahirlah karya sastra yang merusak nama baik orang lain, yang menghina, yang menuduh, mencemarkan nama baik. Bahkan hantar karang-karang rayuan Pulau Kelapa kan lebih bagus daripada menghina orang